Musim gugur sudah berlalu, diikuti dengan musim dingin. Najwa kangen sekali untuk pulang, dan setiap hari dia memikirkan ibu dan eyang. Dia juga memikirkan Sasha. Surat-surat yang datang dari rumah berisi kata-kata yang baik dan damai. Sepertinya semua yang terjadi telah dimaafkan dan dilupakan. Di bulan Mei setelah ujian semester, Najwa merasa sehat dan gembira dan dia memutuskan untuk berkunjung ke rumah. Sebelum pulang, dia mampir ke Moskow untuk menjenguk Sasha. Sasha tidak banyak berubah sejak musim panas yang lalu. Janggutnya tetap sama, rambutnya kusut, matanya yang belo dan cantik. Ia mengenakan mantel dan celana yang sama. Namun demikian, ia terlihat sakit-sakitan dan penuh pikiran. Ia kelihatan semakin kurus dan tua, dan batuk terus. Ketika Najwa melihat Sasha, dia sedikit terkejut. Baginya, Sasha tampak tak bergairah, kontras dengan gemerlap ibu kota. "Astaga, Najwa, kau di sini!" Ia berseru kesenangan dan tertawa. "Oh, adikku sayang." Mereka duduk di toko litografi. Ruangan itu penuh dengan asap tembakau dan berbau pengat cat dan tinta. Lalu mereka pergi ke kamar Sasha yang juga penuh asap rokok dan berantakan. Samovar di atas meja sudah dingin. Di sampingnya terletak piring yang dinodai cairan tinta. Di meja dan lantai ada banyak lalat mati. Semua yang ada di ruangan ini memberi kesan bahwa kehidupan Sasha morat-marit. Kehidupan seadanya. Tak ada kemewahan sedikit pun. Andaikan seseorang menanyakan tentang kehidupan pribadinya, tentang hal-hal yang membuatnya bahagia, ataupun menanyakan apakah ada orang yang mencintainya, Sasha akan melihatmu seakan tidak mengerti, dan ia pun akan tertawa. Semua berjalan lancar. Cepat Najwa menambahkan. Mama mengunjungiku di St. Petersburg musim gugur kemarin. Mama bilang eyang tidak lagi marah kepadaku, tapi eyang sering masuk ke kamarku dan berdoa minta ampun dan minta berkat. Sasha tampak ceria, namun dia batuk terus-menerus dan suaranya aneh. Najwa mengamatinya dengan seksama. Dia tidak yakin apakah Sasha benar-benar sakit atau dia hanya membayangkan hal itu. "Sasha-ku sayang," katanya. "Lihatlah kamu, sakit-sakitan." "Omong kosong. Aku memang tidak enak badan, tapi tidak serius." "Ya Tuhan." Najwa berseru. Seketika dia menjadi gelisah. "Kamu harus ke dokter. Kenapa kau tak menjaga kesehatan? Oh sayangku Sasha," katanya dengan air mata berlinang. Dan entah kenapa dia ingat Andrei Andreevich dan lukisan wanita tak berbusana dengan vas biru, dan dia ingat akan kehidupan masa lalu di kota kelahirannya. Kenangan yang terasa sangat lampau, bagaikan kenangan masa kanak-kanak. Dan dia pun mulai menangis karena Sasha tidak lagi tampak begitu pintar, begitu orisinil dan menarik seperti setahun yang lalu. "Sasha-ku sayang, kau benar-benar sakit. Kalau saja aku bisa menyembuhkanmu, supaya kau tidak begitu kurus kering dan pucat pasi."
Aku begitu berhutang budi padamu, Sashaku yang baik budi. Kau tak bisa membayangkan betapa besar budi baikmu kepadaku. Kau sungguhlah orang yang terdekat dan sangat tersayang dalam hidupku. Mereka duduk di sana dan terus berbicara satu dengan yang lain. Setelah menghabiskan musim dingin di kota St. Petersburg, Nadja merasa penampilan Sasha, senyumnya, kata-katanya, semua yang ada pada Sasha tampak ketinggalan zaman, kuno dan usang. Begitu usangnya seperti Sasha sudah ditanam di liang kubur. Aku mau pergi ke Sungai Volga besok lusa, kata Sasha. Di sana aku mau minum kumis, susu kuda. Aku ingin mencoba terapi minum susu kuda. Seorang sobatku dan istrinya akan ikut bersamaku. Istrinya benar-benar istimewa. Aku sudah mencoba meyakinkannya untuk melanjutkan sekolah. Aku ingin dia menaruh total hidupnya. Setelah selesai bercakap-cakap, Sasha mengantar Nadja ke stasiun kereta api. Ia menraktir Nadja secangkir teh panas dan membeli beberapa biji apel untuknya. Dan saat kereta bergerak untuk berangkat, Sasha tersenyum dan melambaikan sapu tangannya. Kakinya yang kurus kering menandakan betapa parah kondisinya dan tak lamalah lagi ia berada di dunia. Nadja tiba di kota kelahirannya di pertengahan sore. Dalam perjalanan ke rumah, dia merasa jalanan di kota tampak sangat lebar. Rumah penduduk rendah dan rata. Tak seorang pun berada di jalan. Hanya ada satu orang yang terlihat siang itu. Seorang tukang stem piano asal Jerman yang mengenakan mantel berwarna merah karat. Tiap-tiap rumah diselimuti debu jalanan. Eyang terlihat sangat tua. Dia makin gemuk dan jelek. Eyang memeluk Nadja erat-erat dan menangis tak henti-henti di bahu Nadja. Dan lengket di sana tak mau lepas. Nina Ivanovna tampak lebih tua. Wajahnya pucat. Tubuhnya seperti menciut dan penampilan tetap sangat kaku. Biji-biji intan berlian berkilauan di jari jemarinya. "Oh anakku sayang," katanya. Seluruh tubuhnya bergetar. "Anakku sayang." Lalu mereka duduk bersama dan menangis dalam kediaman. Sungguh nyata bahwa Eyang dan ibu menyadari sepenuhnya bahwa masa lalu tak akan kembali lagi. Semuanya hilang lenyap. Kedudukan mereka dalam masyarakat, keberadaan sosial mereka, kenyamanan mereka mengundang para tamu, semua itu berlalu. Bayangkan seperti bila polisi menggerebek suatu rumah di tengah malam. Suatu malam yang penuh kenyamanan, di mana tuan rumah terlibat suatu kasus pemalsuan. Bersama itu hilang semua kenyamanan dan kemewahan hidup dari rumah itu. Nadja pergi ke lantai atas dan di sana dia melihat ranjang yang begitu dikenalnya. Jendela dengan gorden putihnya yang sederhana. Dan dari jendela terlihat pemandangan taman yang begitu dikenalnya. Penuh disiram cahaya matahari. Penuh keriangan dan ramai terdengar nyanyian burung. Dia menyentuh meja dengan jari jemarinya, lalu duduk dan berpikir. Dia telah menikmati makanan yang enak, juga menikmati minuman teh yang dihidangkan dengan krim yang enak dan kental. Namun tetap ada sesuatu yang kurang. Dia menyadari akan rasa kekosongan di ruangan itu. Langit-langit kamar begitu rendah. Di malam hari, saat dia berbaring di ranjang dengan baju tidurnya, terasa tak masuk akal bahwa dia berbaring di ranjang yang begitu hangat dan empuk. Nina Ivanovna masuk ke dalam kamar dan duduk dengan sungkan. Sepertinya merasa bersalah.
Dia meneliti wajah Najah dengan malu-malu. "Katakanlah Najah, bagaimana kabarmu?" tanyanya setelah jeda. "Apakah kau puas? Kau bahagia?" "Ya, Mama." Nina Ivanovna berdiri dan membuat tanda salib di depan Najah dan di depan jendela. "Seperti yang kau tahu, Mama sekarang mendalami agama secara serius," katanya. "Tahukah kamu, Mama sedang belajar filsafat, dan Mama selalu berpikir dan berpikir. Dan banyak hal yang sekarang menjadi benar-benar jernih seperti di siang hari. Menurut Mama, yang paling penting adalah bahwa hidup itu harus melewati bagaikan cahaya melewati prisma." "Mama, katakan, bagaimana keadaan Eyang?" "Eyang baik-baik saja. Waktu kau kabur dengan Sasha dan waktu telegram yang kau kirim sampai, saat Eyang membacanya, beliau jatuh di lantai. 3 hari beliau berbaring di tempat tidur, tak mau bergerak. Setelah itu, beliau sering menangis dan berdoa. Tapi sekarang beliau sudah pulih." Nina Ivanovna berdiri dan berjalan mengitari kamar. Tik-tok. Terdengar suara penjaga malam. Tik-tok, tik-tok. "Yang paling penting adalah hidup itu bagaikan melewati prisma," katanya. Dengan kata lain, hidup ini harus disadari dan diteliti dalam elemen yang paling sederhana, bagaikan 7 warna primer, di mana tiap elemen harus dipelajari secara masing-masing. Najah tidak tahu apa yang dikatakan Nina Ivanovna selanjutnya. Najah juga tidak sadar saat ibunya meninggalkan kamar karena Najah jatuh tertidur. Bulan Mei berlalu diikuti oleh bulan Juni. Najah sudah terbiasa hidup di rumah. Eyang banyak menggerutu tentang samovar sambil menghela nafas panjang. Nina Ivanovna menghabiskan waktu berbicara tentang filsafat. Dia tinggal di rumah ini laksana anak yatim. Untuk setiap kopek, dia harus minta sama Eyang. Banyak lalat berterbangan di mana-mana. Langit-langit ruangan sepertinya setiap hari semakin turun. Karena takut ketemu Andre Enrich dan Bapak Pastor, Eyang dan Nina Ivanovna tak perlu keluar di jalan. Najah berjalan di pekarangan taman dan di jalanan, menatap rumah penduduk dengan pagarnya yang berdebu. Dia merasa segala di kota itu kuno dan ketinggalan zaman. Kota ini benar-benar kadaluarsa dan sudah tiba waktu untuk musnah atau memulai sesuatu yang baru dan segar. Oh, andaikan kehidupan yang baru dan murni akan datang segera. Sesuatu kehidupan di mana insan akan menemukan kebenaran, kegembiraan dan kebebasan. Takkan lama lagi kehidupan seperti itu akan datang. Suatu waktu akan datang saat rumah Eyang akan runtuh. Rumah yang dihuni oleh 4 pembantu yang tidur di ruangan bawah tanah yang kotor. Waktu akan datang saat rumah ini tak ada bekasnya lagi. Semua orang akan melupakan dan tak ada seorang pun yang ingat. Najah hanyut dalam pikiran dan tiba-tiba terkejut saat dia mendengar suara bocah-bocah bermain di rumah sebelah yang dibatasi oleh pagar. Bocah-bocah itu menggedor-gedor pagar dan berteriak sambil cekikikan. "Pengantin, pengantin!" Sepucuk surat dari Sasha datang. Ia menulis dari kota Saratov. Tulisan tangannya terlihat ceria dan seperti menari-nari.
Ia menulis bahwa perjalanan di sepanjang sungai Volga sungguh berhasil. Namun di Saratov, ia jatuh sedikit sakit dan suaranya hilang. Sudah 2 minggu ia diopname di rumah sakit. Naja paham apa yang terjadi. Pikirannya dipenuhi oleh suatu firasat yang merujuk ke suatu fakta yang nyata. Naja merasa sedih bahwa firasat dan pikirannya tentang Sasha tidak membuatnya galau, sesuatu yang dulu dia biasanya rasakan. Naja begitu bersemangat untuk hidup, kembali ke St. Petersburg. Persahabatannya dengan Sasha memang manis, namun bagi Naja, itu semua bagian dari masa lalu. Dia tak bisa tidur dan di pagi hari dia duduk di jendela, membuka telinga dan mencoba mendengar dengan seksama. Dan benar, dia mendengar suara-suara dari bawah. Eyang menanyakan sesuatu. Eyang berbicara cepat dengan nada tak bersahabat. Naja kemudian mendengar seseorang menangis. Ketika Naja turun ke bawah, Eyang berdiri berdoa di sudut ruangan. Wajahnya penuh dengan air mata. Di meja terletak sepucuk telegram. Lama Naja mondar-mandir di ruangan, menyaksikan Eyang menangis. Kemudian dia mengambil telegram itu dan mulai membaca. Pagi kemarin, di kota Saratov, Alexander Timovyich, atau lebih dikenal dengan panggilan Sasha, telah meninggal dunia akibat radang paru-paru. Eyang dan Nina Ivanovna pergi ke gereja untuk permohonan kebaktian jasad. Sementara Naja tinggal di rumah, berpikir dalam-dalam. Dia sadar bahwa hidupnya telah berubah total, seperti yang Sasha inginkan, dan Naja merasa seperti orang asing di rumah ini. Seorang diri dan tidak diinginkan, dan tak ada satupun yang dia inginkan di sini. Dia juga sadar bahwa semua yang telah terjadi sebelumnya telah terenggut darinya. Semua masa lalu lenyap, seolah-olah terbakar dan abunya terbang di bawah angin. Dia pergi ke kamar Sasha dan berdiri di sana. Selamat tinggal Sashaku sayang. Dia bergumam. Di imajinasinya, Naja melihat kehidupan masa depan terbentang di hadapannya. Semua terasa baru. Semua terasa luas tak terbatas, dan kehidupan itu, walaupun masih belum pasti dan masih misterius, begitu menggoda dan begitu menarik. Dia naik ke atas, ke kamar, dan mulai mengepakkan koper. Keesokan pagi, dia mengucapkan selamat tinggal kepada keluarganya, dan pergi meninggalkan kota kelahirannya. Dirinya penuh dengan semangat hidup dan sukacita, dan dia bertekad untuk tidak akan kembali lagi.